rame-rame menuntut Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah setelah sepeninggal Ali ibn Abi Thalib. Jadi waktu Ali mau meninggal ditanya, "Ya Ali, kau tidak meninggalkan Hasan untuk kami?" Kata Sayyidina Ali, "Aku tinggalkan kalian sebagaimana Rasulullah meninggalkan kalian." Artinya apa? Dulu Nabi meninggalkan tanpa nunjuk, suruh musyawarah. Maka Sayyidina Ali meminta, "Kalau aku nanti meninggal dunia, kalian musyawarah. Cari yang kalian kehendaki untuk menjadi khalifah." Akhirnya setelah Sayyidina Ali wafat, mereka mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Makanya Khulafa Rasyidin bukan 4, tapi Khulafa Rasyidin ada 5 sesuai dengan hadis Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil dengan hikmahnya sebagai penutup, bahwa sikap Abu Bakar, Umar di Saqifah Bani Sa'idah sudah tepat dan benar. Karena untuk mempersatukan umat Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Tolong dicatat, sikap dan putusan Sayyidina Abu Bakar dan Umar di Saqifah Bani Sa'idah pada saat ada keributan setelah wafat Nabi, sikap beliau berdua sudah tepat dan benar. Kenapa? Karena untuk mempersatukan umat Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Jadi jangan ada yang suudzon sampai menjelekkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian kedua, sikap Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar juga sudah tepat dan benar, karena beralasan kuat dan tidak mengganggu kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan akhirnya setelah 6 bulan mereka memberikan baiatnya untuk Sayyidina Abu Bakar. Kecuali kalau Sayyidina Ali berontak. Sayyidina Ali enggak berontak. Sayyidina Ali protes, mestinya Ahlul Bait diajak bicara. Beliau tidak membaiat, tapi beliau tidak mengganggu kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Beliau pantau, beliau nilai, beliau lihat. Bahkan ada beberapa persoalan Sayyidina Abu Bakar tanya ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kasih jawaban. Mesti bagaimana, mesti bagaimana. Sayyidina Ali terus tetap memberikan nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi sekali lagi perhatikan, sikap Sayyidina Ali sudah tepat dan benar, tidak sembarangan boleh kita salahkan. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali maupun Al-Hasan sebagai Khulafa Rasyidin, satu, mereka semua memiliki prinsip, tidak ikut-ikutan. 2, mereka semua cerdas dan berilmu. 3, mereka semua gagah dan berani untuk bersikap. 4, mereka semua berjiwa besar. Mereka tidak bermusuhan. Mereka tetap saling memuji, saling membantu satu sama lainnya. Dan 5, bahwa mereka semua adalah pemersatu umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya keunggulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafah setelah wafat Nabi. 1, tidak terpengaruh dengan politik kepentingan. 2, tidak menghina apalagi mengkafirkan Ahlul Bait dan sahabat. 3, menempatkan Ahlul Bait dan sahabat di tempat yang mulia. 4, penggunaan dalil yang tepat, logis dan realistis. Itulah keunggulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam persoalan khilafah. Baik, akhirnya sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Saung Sayyidina Abu Bakar. Saung Sayyidina Umar. Ya. Ya, jadi begini. Khilafah yang dimaksud 3 tahun, khilafah setelah Nabi. Setelah Nabi wafat, khilafah cuma 30 tahun. Dalam konteks Al-Khilafatur Rasyidah. Al-Khilafatur Rasyidah artinya kekhilafahan yang diberkahi oleh Allah dengan ketentuan hadis dari Nabi. Adapun setelah itu, semua adalah sistem kerajaan. Faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Jadi kalau ada dikatakan dulu ada khilafah Utsmani di Turki, itu kerajaan juga. Kita nggak ada kekhilafahan, semua itu kerajaan. Jadi kalau kita mau jujur, kapan kekhilafahan Islam itu tumbang? Ya setelah Muawiyah naik menjadi pemimpin. Muawiyah rubah dari khilafah menjadi kerajaan. Sampai sekarang khilafah tidak tegak. Jadi
kalau kita mau jujur, sebetulnya khilafah Islamiyah itu runtuh bukan ketika di Turki. Bukan. Khilafah Islamiyah itu runtuh ketika Muawiyah menggantikan sistem khilafah menjadi sistem al-muluk, kerajaan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, mimbabit taqlid. Banyak ulama-ulama mengendorkan persoalan. Jadi mereka mengatakan di dalam fikih itu kalau seseorang mengambil kekuasaan dengan kekuatan dan dia memimpin secara de facto, maka dia tetap harus disebut sebagai khalifah. Nah, dengan pendapat fikih macam inilah, maka para raja dari Bani Umayyah semua disebut khulafa. Makanya Imam Suyuti kan ngarang kitab Tarikhul Khulafa. Mereka semua disebut khulafa. Karena de factonya mereka memimpin. Walaupun secara idealnya bukan khalifah sebetulnya. Tapi karena de factonya mereka memimpin, mereka boleh disebut khalifah min babit taqlid. Nah, begitu juga Bani Abbas. Nah, Bani Abbas itu kan mereka rebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Mereka punya kekuatan. Secara de facto mereka mimpin. Mereka atur negeri. Maka mereka juga disebut khalifah. Begitu juga khilafah Turki Utsmaniyah. Mereka ambil alih kekuasaan. Secara de facto mereka berkuasa. Mereka memimpin, maka mereka juga disebut khalifah. Nah, karena ini artinya mengendorkan sedikit definisi. Tapi kalau kita mau definisi yang paling ideal, sebetulnya khilafah itu udah lama runtuh dan nanti akan datang lagi di zaman Imam Mahdi, insya Allah. Tapi mimbabit takrib untuk menunjukkan jangan sampai umat Islam disebut nggak punya khalifah, nggak punya pemimpin. Dari segi de facto siapa mimpin dia adalah khalifah. Nah, maka itu Bani Umayyah dari sisi ini tetap ulama menyebut khulafa. Bani Abbas dari sisi ini ulama juga tetap sebut khulafa. Dan mereka de factonya memang mereka memimpin. Dari barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, mereka yang kuasai itu negeri Islam. Maka siapa berkuasai semua negeri Islam, maka mereka patut disebut khalifah. Mau dia pantas, mau dia nggak pantas, mau dia berbuat baik, mau dia berbuat buruk, selama de factonya dia punya kekuasaan, maka dia khalifah bisyaukah dengan kekuatannya. Saya rasa jelas itu. Saung Sayyidina Utsman, saung Sayyidina Ali, silakan. Ya, satu pertanyaan yang bagus. Kenapa Rasulullah sebelum wafat tidak menunjukkan putusan yang tegas untuk milih pemimpin? Nah, saya koreksi. Bukan Nabi tidak menunjukkan dengan jelas dan tegas. Nabi sudah mengajarkan dengan jelas dan tegas. Nah, kenapa saya katakan Nabi sudah ajarkan jelas dan tegas? Saya tanya, musyawarah udah diajarkan belum oleh Nabi? Nabi udah ajarkan. Nah, soal kepemimpinan Nabi udah kasih tahu. Tidak boleh ada 3 orang di dalam satu tempat, melainkan salah satu mesti diajak jadi pemimpin. Itu ajaran Nabi. Nah, kalau 3 orang aja mesti angkat pemimpin, apalagi satu negeri. Jadi Nabi udah ajarkan konsepnya. Nabi sudah jelaskan caranya. Makanya tadi saya katakan, cara Sayyidina Abu Bakar dan Umar udah betul. Musyawarah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Musyawarah. Nah, cara Sayyidina Ali pun juga sudah betul. Sepatutnya musyawarah itu jangan setengah-setengah, tapi libatkan semua. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, jadi bukan Nabi enggak. Tapi kalau Nabi enggak nunjuk, ya memang Nabi menginginkan umatnya untuk musyawarah. Tidak perlu ditunjuk, karena konteks kepemimpinan itu bukan konteks warisan, bukan konteks wasiat. Konteksnya adalah konteks musyawarah. Karena kepemimpinan konteks musyawarah, maka Nabi melepaskan umatnya untuk musyawarah. Saya rasa jelas itu. Jadi musyawarah itu justru sikap jelas, bukan sikap tidak jelas. Seperti Sayyidina Ali, waktu sebelum wafat. Orang datang, ya Ali, jangan sampai orang ribut deh. Ayo tunjuk kau punya anak sebagai pengganti. Atau siapa yang jadi pengganti? Kata Sayyidina Ali, enggak. Aku meninggalkan kalian sebagai Nabi. Bagaimana Nabi meninggalkan kalian? Kalian musyawarahkan. Pilih yang kalian mau. Nah, itu kan sudah cukup. Berarti Nabi mengedepankan musyawarah, silakan umatnya bermusyawarah. Nah,
waktu Sayyidina Abu Bakar melihat musyawarah yang dilaksanakan di Saqifah Bani Sa'idah, kalau terulang berbahaya, mencari model musyawarah lain. Tapi kan tetap musyawarah namanya, jajak pendapat. Nah Sayyidina Utsman melihat Sayyidina Umar lain lagi, tetap musyawarah, tapi dengan model baru, yaitu model majelis syuro. Nah jadi artinya silakan musyawarah dengan model apapun, yang penting musyawarah. Baik, saung Sayyidina Hasan tanpa saung, saya rasa cukup. Sampai di sini kita tutup, sudah masuk waktu zuhur. Sampai ketemu nanti jam 3. Baik, saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.